Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Neviana Karuniasari, mahasiswa PPG Perjabatan Gelombang 1, Universitas Muhammadiyah Surakarta, kelas Biologi A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pameran tentang program pembelajaran di sekolah PPL 1, yaitu SMA Negeri 1, Sukoharjo. SMA Negeri 1 Sukoharjo beralamat pada Jalan Pemuda nomor 38, Kelurahan Jetis, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Akreditasi dari sekolah yaitu A dengan jurusan dan peminatan berupa IPS, IPA, dan juga bahasa. SMA Negeri 1 Sukoharjo memiliki jumlah siswa laki-laki sebanyak 390 siswa dan perempuan sebanyak 892 siswa di tahun ajaran 2022-2023. Kurikulum yang digunakan sekolah yaitu kurikulum Merdeka untuk kelas 10 dan kurikulum 2013 untuk kelas 11 dan 12. Visi dari SMA Negeri 1 Sukoharjo yaitu mewujudkan sekolah yang unggul di bidang IMTAK dan juga IPTEK. Kemudian selanjutnya masuk pada program pembelajaran PPL yang dilaksanakan pada SMA Negeri 1 Sukoharjo. Pada pembelajaran SMA Negeri 1 Sukoharjo, saya menggunakan desain asesmen berdasarkan perkembangan kognitif peserta didik, perkembangan sosial emosional peserta didik, dan juga gaya belajar dari peserta didik. Berdasarkan dari hasil asesmen tersebut, dapat kita ketahui kemampuan kognitif peserta didik khususnya pada logika matematika. Pada siswa laki-laki, terdapat sebanyak 44% untuk logika matematikanya, kemudian siswi perempuan sebanyak 52%. Kemudian pada kemampuan kognitif bahasa, pada siswa laki-laki sebanyak 40% dan siswi perempuan sebanyak 47%. Selanjutnya, masuk pada perkembangan sosio-emosional dari peserta didik. Pada tahap ini, saya menggunakan dua faktor untuk perkembangan sosio-emosional anak, yaitu berupa interpersonal dan juga intrapersonal. Interpersonal merupakan kemampuan komunikasi peserta didik dengan orang lain atau lingkungan sekitar, sedangkan intrapersonal yaitu kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi pada diri sendiri dan mengkomunikasikan segala hal terhadap diri sendiri. Berdasarkan hasil dari asesmen perkembangan sosio-emosional pada siswa laki-laki, kemampuan intrapersonalnya sebanyak 52%, sedangkan kemampuan interpersonalnya sebanyak 58%. Selanjutnya yaitu perkembangan interpersonal dan intrapersonal pada siswa perempuan. Interpersonal dari siswi perempuan yaitu sebanyak 46%, sedangkan interpersonal dari siswa perempuan yaitu sebanyak 61%. Selanjutnya, desain asesmen yang digunakan yaitu gaya belajar pada peserta didik. Dari 36 peserta didik yang telah diobservasi, mereka memiliki gaya belajar yang beraneka ragam.
Dan kami kelompokkan menjadi 3 macam gaya belajar, yaitu sebanyak 20 peserta didik memiliki gaya belajar kinestetik, kemudian 11 peserta didik memiliki gaya belajar audiovisual, dan 5 peserta didik memiliki gaya belajar reading dan writing. Berdasarkan dari hasil asesmen yang didapatkan, maka dibuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang berupa metode pembelajaran, yaitu diskusi, tanya jawab, observasi, dan presentasi, dengan model pembelajaran discovery learning untuk menjembatani gaya belajar dari siswa yang kebanyakan kinestetik. Kemudian mode pembelajaran tatap muka dengan kegiatan pembelajaran yaitu berisi pendahuluan, isi, dan juga penutup. Media dan sumber belajar yang digunakan berupa bahan ajar yaitu modul ajar, LKPD, dan juga buku paket, sedangkan media pembelajaran berupa video pembelajaran, QR code yang berisi video pembelajaran yang berasal dari YouTube, dan juga link Canva. Sedangkan sumber belajar yang digunakan berupa buku paket biologi. Kemudian penilaian yang dilakukan terdiri dari 3 penilaian, yaitu sikap berupa observasi dan pengamatan, kemudian pengetahuan berupa pretest, post-test, penugasan, dan juga tes evaluasi, keterampilan berupa LKPD, dan juga presentasi. Berdasarkan dari pembelajaran dan juga rencana pembelajaran yang telah dilakukan pada SMA Negeri 1 Sukoharjo, terdapat output pembelajaran berupa siswa sudah aktif dalam mengikuti pembelajaran, siswa interaktif dan juga komunikatif saat berdiskusi dan berkelompok. LKPD sudah menunjang karakteristik dan gaya belajar siswa. Kemudian presentase siswa tuntas saat dilakukan tes evaluasi di kelas sebesar 89%. Berdasarkan dari pembelajaran yang telah dilakukan, dapat diambil refleksi dari proses pembelajaran yang dilakukan, bahwa seorang guru seharusnya bisa memanajemen waktu dalam pembelajaran, karena manajemen waktu itu bersifat penting untuk pelaksanaan pembelajaran dengan cara memberi batasan dalam proses pembelajaran. Kemudian pada saat kegiatan berkelompok harus melibatkan semua siswa aktif dalam berdiskusi. Kemudian LKPD dan penugasan yang baik adalah sesuai dengan gaya belajar dan juga karakteristik dari siswa. Yang terakhir yaitu guru harus pandai menyusun ice breaking sebagai pencair suasana untuk mengatasi siswa yang bosan dalam mengikuti pembelajaran. Tips yang bisa saya berikan dalam pembelajaran untuk mengatasi siswa pada SMA Negeri 1 Sukoharjo yaitu dengan cara menyusun asesmen diagnostik bisa bersifat kognitif ataupun non-kognitif, kemudian peningkatan penggunaan teknologi yang memudahkan dalam proses pembelajaran, dan juga pemberian reward bagi siswa untuk memotivasi siswa dalam belajar. Kemudian, kreativitas guru itu diperlukan untuk mengurangi pembelajaran yang membosankan dengan mencari ice breaking yang sesuai dengan kondisi dan kenyamanan siswa, dan juga harus bersifat menyenangkan untuk pembelajaran. Berikut yang bisa saya sampaikan dalam
kesempatan kali ini. Bila ada kurang dan juga lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.